Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita berikan tepuk tangan untuk kebersamaan kita malam hari ini. Sambil nunggu ya teman-teman, untuk saling menjaga tolong yang merekam diharapkan tidak merekam. Kekhawatirannya apa? Nanti dibikin 1 menit ya, dibikin 1 menit tuh jadi tadi kita mengatik ini lo juru bicara PDI loh, kok jak munggah sikat bisa dua ya takon soal PDI mau ini bocah ya kan munggah merah geret ya rambutnya. Yuk, itu adalah beliau ini arek ini jenenge Seno, Mas Seno apa sih? Dari SMA sudah sangat aktif dan paham dunia pemerintahan, dunia politik, sangat aktif di Bank Wetan, dan kemudian dijongkrok oleh seniornya ke politik, dan kemudian masuk ke sekarang jadi juru bicara PDI. Aku ngakak karo dhek Mudaro, gini maksudnya. Simbah pernah mengatakan bahwa ilmu di Maiyah boleh kamu pakai di mana-mana. Boleh kamu pakai di mana-mana, asal jangan lupa siapa masternya. Masternya adalah mimpi Indonesia itu. Monggo Mas Seno. Wes, kowe nartakon garap ono dari sesuk. Yes. Monggo. Oke, teman-teman sekalian. Ya Mas, sekali lagi ya teman-teman, saya ngerekam. Tolong, kita udah saling bersepakat untuk saling menjaga kebersamaan forum. Jangan sampai nanti muncul semenit. Tadi loh Mas Abra udah ngomong ya, scroll TikTok nanti plok yang tidak komprehensif memandang. Aku tanya tambahan dulu, jangan lupa bahwa gini, jangan mudah memandang orang hanya dari identitas di mana dia kumpul. Orang tuh boleh berjuang di tempat yang dia pilih, asal visinya sama tadi untuk ide tentang Indonesia. Nah kebetulan ini lahir dari kandungan Maiyah juga, dari Bank Wetan. Anda seharusnya bisa merasakan nanti cangkeme cah-cah Jawa Timur gitu yang dan justru karena modal cangkemnya itu beliau sekarang dipercaya menjadi juru bicara nasional lah ya kan. Jadi gaweannya sekarang adalah berjuang untuk untuk Indonesia melalui PDI. Nah dalam bahasaku siap-siap nyewoi. Neng TV halus Mas. Neng TV halus. Pinter Oke, teman-teman, kita tadi baru selesai jeda di sesi kedua. Saya mengistilahi forum Kenduri Cinta Ramadan ini adalah justru awal forum ya teman-teman ya. Kalau tadi itu akhir, kan kita biasa kan dialektika awal akhir itu. Kalau tadi itu kita sebenarnya sengaja ngasih surprise. Jadi tadi itu kita akhir ditaruh di awal, sekarang awal kita taruh di akhir. Jadi enak nih, tinggal cucu Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad ini bertugas untuk tadi kata Mas Abraham, Bib tadi banyak tai-tai, banyak sampah, nanti tolong dicewok ya Bib ya. Dan kita juga kedatangan salah satu, kalau saya menyebutnya saudara kita dari keluarga besar Maiyah, yang kebetulan memang tadi Mas Abraham benar di awal, Mas Seno ini lahir dan tumbuh dari rahim Maiyah. Memang kebetulan sekarang sengaja sama Allah dijerumuskan di salah satu partai. Karena tadi Mas Abraham bilang nyewoi, maka ia dijerumuskan untuk ikut membenahi, ikut ya minimal 0,001% nilai Maiyah itu bisa teraplikasi di ruang-ruang tersebut. Mau partai, mau ormas, mau LSM, bebas. Orang sekarang kita punya cucu Nabi, kita utus untuk ke podcast kok. Kata Mas Abraham tadi, Mas Fahmi, inilah biasa cecet cocok Jawa Timur aja gini nih. Jadi jangan kaget, bos Jawa Timur Madura bisa, ya kan? Jadi apalagi Maduranya kita kumpul nih, saya Ustadz Nanda Habib Hussein. Kurang apa sampean?
Jok macam sana. Jadi teman-teman, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Saya ingin bertanya dulu ya di awal. Kira-kira kalau kita selesai jam 3 kuat nggak? Kalau setengah 4? Ayo kuat. Kalau jam 4 kita pulang cuma di sini. Oke, kita langsung berikan kesempatan jamaah teman-teman, mau cowok mau cewek, tapi kalau bisa kita biar nggak terkesan, biar kita kelihatan egaliter lah. Nah, ini dulu biar Habib Jafar atau Mas Eno biar nyapa dulu. Oke. Baru nanti kita tanya jawab. Oke. Untuk pertama kita mungkin berikan kesempatan ke cucu Nabi supaya nggak makan terus. Beb, emang di podcast sono nggak dikasih makan? Ayolah Beb, jaga marwah Nabi Beb, jangan kayak gitu Beb. Belum dipersilahkan kan tadi kan? Jadi tolong ngomong dulu baru makan Beb. Jadi gini Beb, tak kasih satu. Tadi ada pertanyaan, kalau Nabi itu sahur pakai kurma, buka pakai kurma. Tolong jelaskan, itu kurmanya kurma apa? Jangan bilang kurma condet ya. Minta tolong. Monggo Beb, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna puasa yang utama adalah menjaga lisan. Boleh nggak bilang cucu Nabi asu? Dan identitas utama orang Madura adalah menjaga lisannya. Dan tidak ada bahasa Madura asu, mohon maaf. Jadi sudah kehilangan Maduranya. Tidak apa. Ini puisi dan puasa. Oke, saya coba beberapa hal ya saya elaborasi. Mungkin ada yang sudah dielaborasi di awal tadi. Kalau terjadi pengulangan ya mohon maaf karena baru datang juga. Nah, pertama soal puisi. Jadi puisi itu atau syair atau apapun bentuknya itu adalah sesuatu yang melebihi dari sekedar kata. Karena itu bagi para filosof beberapa menyebut puisi itu bersumber dari imajinasi yang merupakan ekspresi dari rasio yang terspiritualisasikan atau spiritualitas yang terasionalisasikan. Karena itu kisah-kisah Nabi, sejarah Nabi Muhammad itu cenderung ditulis dengan gaya yang puitis. Karena kata sama sekali tidak bisa merangkum makna kehidupan Nabi Muhammad, sehingga puisi atau syair dianggap sesuatu yang paling mumpuni untuk mengisahkan cerita tentang Nabi Muhammad yang agung. Bahkan sejarah Nabi Muhammad itu kan banyak bolongnya sebenarnya, karena itu kan rangkaian dari riwayat-riwayat yang kita dapat tentang Nabi Muhammad. Nah, kemudian bolong-bolong itu biasanya diisi, dirangkai dan dijahit oleh puisi, oleh para sejarawan-sejarawan tersebut untuk membuat kisah hidup Nabi Muhammad itu terdengar dan terbaca sebagai satu kisah yang utuh tanpa bolong sedikit pun. Karena puisi dianggap paling mumpuni untuk menangkap makna dari apa yang terjadi. Karena itu juga pujian-pujian, sholawat-sholawat kepada Nabi Muhammad itu pakai puisi. Karena itu juga ekspresi-ekspresi dari pertemuan sang kekasih dengan yang maha dikasihinya. Para sufi itu ketika ekstase biasanya bentuknya adalah puisi. Karena puisi itu menggambarkan bahkan mendorong sesuatu pada makna yang lebih dalam dari sekedar kata-kata dalam prosa, dalam isai, dalam artikel jurnal dan lain sebagainya.
Nah, puasa itu perlu dipuisikan. Kenapa? Karena puasa seringkali dijelaskan secara teknis fikih saja di Indonesia. Puasa itu ya gak makan, gak minum, tidak mengumbar hawa nafsu, itu pun yang sifatnya ekspresif. Artinya tidur bersama pasangan yang sah yang tidak diperbolehkan seolah-olah. Jadi kalau nafsu yang lain kayak marah, kayak zina mata dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan puasa sehingga dianggap ya udahlah gak apa-apa lah gitu. Dan orang tetap jalan kan. Ya buktinya setan di penjara di bulan puasa, tapi yang kelakuannya kayak setan masih tetap aja berkeliaran di bulan puasa ya. Waduh, siapa ya? Ya Ma'iyah pertama nggak nyepil gitu-gitu kayaknya, terus sama-sama tahu lah kayaknya. Tapi itu tolak ukur ya, kita ini setan atau tidak tolak ukurnya di bulan Ramadan. Kalau betul-betul masih bajingan, berarti kan bukan kelakuannya setan, berarti setannya ada pada diri kita sendiri. Cuma selama ini mengkambing hitamkan setan, padahal setan itu sifat, dia bukan makhluk. Jadi setan itu bisa ada dalam hati dan pikiran kita. Nah, kita belajar bersama bahwa kita ingin di markup nih makna puasanya, tidak hanya bersifat biologis, tidak hanya bersifat ritualistik, formalistik, fikih sentris, tapi sampai di tingkatan spiritual. Nah, di tingkatan spiritual itu puasa menjadi menarik. Bahkan ada seorang ulama yang ketika dia berpuasa, dia nggak baca Al-Quran. Padahal kita itu kalau berpuasa justru membaca Al-Quran. Ada ulama yang justru karena dia berpuasa, dia tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu memang dalam beberapa riwayat, beberapa surat itu kalau dibaca, dia betul-betul terasa di bibir dan di perut keindahannya dan kelezatannya. Karena itu para ulama ada yang menghindari membaca Al-Quran saat berpuasa, membaca Al-Qurannya saat malam hari untuk memastikan kelezatan perut itu tidak terasa ketika berpuasa. Karena kata Imam Ghazali, jenengan salah kalau di bulan puasa ngabuburit agar puasanya tidak terasa. Puasa itu harus dirasakan, karena puasa itu seperti api yang akan membakar penyakit hati, dosa-dosa dan segala kebusukan kita. Atau bahkan puasa itu kata para sufi seperti batu di balon yang terbang itu. Jadi dia menjadi pemberat sehingga hatimu dan pikiranmu tidak bisa terbang karena perutmu. Karena kan puasa itu salah satunya ngajarin kita mengendalikan perut. Karena orang Indonesia itu cenderung dikendalikan oleh perut. Dikendalikan oleh bawah perut juga lebih banyak. Orang Indonesia kan lapar galak, kenyang bego. Enggak, bro. Kalau lapar nggak bisa mikir, kalau kenyang malas mikir. Pokoknya kata Sidin Ali, orang yang dikendalikan perutnya maka harga dirinya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Dan itu wah sangat dekat dengan kita. Berapa banyak orang yang demi mengisi perutnya melakukan hal-hal yang hina, melakukan hal-hal yang menyakiti, membunuh dan lain sebagainya. Maka puasa ngajarin tentang semua itu. Maka mari kita upgrade puasa kita sampai minimal di titik sosial deh. Sosial, nggak usah spiritual dulu, kita sosial aja. Bahwa ketika kamu berpuasa, kamu betul-betul mengendalikan relasi sosial dengan orang lain secara baik-baik saja. Jangan sampai hanya di tingkat biologis atau hukum. Karena titik kritik Nabi di sana. Kata Nabi, kam min sha'imin laisa min siyamihi illal ju' wal athas. Berapa banyak orang berpuasa tapi hanya lapar dan haus saja. Kenapa saya sebut titiknya di sana? Karena malamnya juga dikritik oleh Nabi.
Berapa banyak orang yang berdiri di malam bulan Ramadan tapi cuma dapat lelah dan ngantuk aja. Itu titik kritik terhadap puasa yang diantisipasi secara preventif oleh Nabi, karena ketahuan ini bakal banyak yang begini. Maka puasa yang puitis artinya puasa yang mungkin belum sampai ke spiritual, tapi paling tidak sampai ke sosial. Empati sosialnya itu tumbuh. Apalagi kita sedang menghadapi itu ya. Karena kan kenapa saya banyak makan malam hari? Karena siang ini saya gak dapat makan siang gratis. Berani ya? Berani ya? Habib kok takut. Gini, jadi kita itu kan diajarkan berempati. Saya tuh pernah ditanya sama Onar, Mas Abraham tahu lah betapa absurdnya pertanyaan-pertanyaan Onar. Saya pernah menjelaskan gini, puasa itu ngajarin kita merasakan kelaparan dan kehausan agar tidak membiarkan orang kelaparan dan kehausan selama sebulan. Terus kata Onar, kenapa tidak sebaliknya? Orang miskin dibuat merasakan kekayaan selama sebulan dengan zakat, sehingga kemudian dia juga akan merasakan enaknya jadi orang kaya. Nah, kata saya, kalau puasa bikin orang kaya merasa miskin, itu tumbuhnya setelah puasa adalah empati. Kalau orang kaya dibuat ngerasa jadi orang miskin dibuat ngerasa jadi orang kaya, yang tumbuh frustasi itu setelah Ramadan, frustasi dia, miskin lagi misalnya. Jadi Gusti Allah udah atur lah, ini secara psikologis nggak bisa ini kalau pakai zakat. Apalagi kalau puasa oke-oke aja, tapi kalau zakat tunggu dulu. Maka mari kita upgrade puasa kita menjadi puasa yang puitis ya. Insya Allah nanti puitisnya model apa ya sendiri-sendirilah. Tapi mari upgrade minimal di tingkat sosial. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu punya kosakata tentang puasa itu dua minimal. Pertama adalah kutiba alaikumus syiyam. Di surat Maryam pakai kata saum. Bedanya siam dan saum, siam itu puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan, saum itu adalah puasanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu karena tidak mungkin klarifikasi, karena dulu gak ada close the door ya. Jadi kata Gusti Allah, jadi ini sesuatu yang sentimental. Bayangkan, Sayyidah Maryam itu begitu agung, dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu menjelaskan Sayyidah Maryam lebih dari kitab suci lainnya. Spesial, Sayyidah Maryam itu punya posisi yang sangat spesial di dalam Al-Quran. Dijelaskan panjang lebar, dijadikan nama satu surat, karena dia di bait Allah. Dia bersama Allah. Dia menjadi pengabdi Allah. Dia dekat dengan Allah, dengan kedekatan yang membuat Nabi Allah Zakaria cemburu kepada Sayyidah Maryam. Nanya, Maryam, apa yang kamu lakukan? Kata Zakaria. Sehingga Allah begitu menyayangimu. Kata Maryam, apa yang aku lakukan ya seperti kamu lihat. Saya pengen punya anak, gimana caranya? Kemudian minta ke Allah. Akhirnya Nabi Zakaria suruh puasa sama Allah 3 hari dan diberikan karunia anak. Padahal baru melakukan tirakat kecilnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu dekat dengan Allah. Hingga suatu hari Sayyidah Maryam itu dibuat hamil oleh Allah tanpa suami. Itu Sayyidah Maryam menerima. Sayyidah Maryam mulai khawatir ketika Allah memerintahkan, wahai Maryam, keluarlah dari bait Allah. Keluar, bersosialisasilah. Biarkan orang tahu bahwa kamu hamil. Biarkan orang tahu bahwa kamu hamil tanpa suami. Maka kemudian Sayyidah Maryam dalam tanda petik mulai ngeluh sama Allah. Ya Allah, apa kata orang? Orang akan menuduh saya ini suci, saya simbol kamu di bumi. Kalau saya tiba-tiba hamil tanpa suami, semua orang pasti tanda tanya. Dan ujung-ujungnya engkau akan dihardik. Gak apa-apa kata Gusti Allah, keluar. Karena kamu akan jadi ujian bagi umat ini. Tapi terus Sayyidah Maryam mengeluh dan akhirnya Sayyidah Maryam diberi tirakat sama Allah. Ya udah, puasa aja, puasa ngomong, jangan ngomong. Ini menunjukkan Sayyidah Maryam itu dekat dengan Allah, mulia. Tapi ketika diberi ujian sosial, mulai ngeluh. Tapi
Nabi Muhammad itu tidak pernah mengeluh. Makanya Allah itu cintanya sama Nabi Muhammad itu full. Karena kenapa? Karena Nabi Muhammad itu gak pernah ngeluh dengan segala ujian-ujian yang bukan hanya kaitannya hablum minallah, tapi hablum minannas dibabat habis sama Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu ditanya 3 kali dalam hadis qudsi. Nabi Muhammad, nanti kamu akan mengalami begini, kata Jibril. Kemudian kata Jibril, kaifa sabru? Bagaimana kesabaranmu, wahai Muhammad? Saya sabar, wahai Jibril. Wahai Muhammad, nanti umatmu akan begini. Kaifa sabru? Bagaimana kesabaranmu? Saya sabar. Sampai 3 kali. Kemudian kata Jibril, tidak ada kesabaran melebihi kesabaran Muhammad Rasulullah. Jadi Sayyidah Maryam itu udah unggul. Nabi Muhammad itu dengan ujian sosial pun dimakan sama Nabi Muhammad. Ayo, kamu mau caci maki saya? Ayo, kata Nabi Muhammad. Mau bunuh saya? Silakan. Mau lempar saya batu, ludahi saya? Ayo. Tuduh saya tukang sihir? Silakan. Sayyidah Maryam sedikit curhat ke Allah, dikasih tirakat, saum, puasa, nggak usah klarifikasi, diem aja. Maka puasa sebenarnya mengajarkan kita untuk menjadi pribadi di kehidupan sosial, apalagi di kehidupan digital dengan media sosialnya ini, sebagai pribadi yang puitis. Jangan ngomong kalau gak bener, kalau gak baik, kalau gak bermanfaat, kalau belum waktunya, dan kalau tidak puitis, kalau tidak indah. Makanya yang disuruh azan Sayyidina Bilal, karena suaranya indah. Makanya yang disuruh diplomatis adalah orang-orang yang memang memiliki kecakapan puitis untuk berdiplomasi. Makanya ketika sebelum perang, Nabi itu memajukan para penyair-penyairnya untuk coba halangi agar mereka gak perang. Entah dengan dibujuk atau entah ditakut-takuti. Itu dengan puisi. Syair itu untuk perang emosional, agar kalau bisa jangan perang, kata Nabi. Makanya dimajukan tuh para penyair-penyair unggulnya Nabi sebelum perang. Dan orang kafir punya penyair-penyairnya. Salah satunya Amr bin Abdiwud, itu punya syair, kata Amr bin Abdiwud, orang Islam, kamu ini kok takut sama saya? Kamu kan enak, kalau mati masuk surga. Saya kalau menang ke kamu masuk neraka. Kamu kalau menang ke saya dapat kemuliaan. Saya kalau kalah ke kamu masuk neraka. Jadi apa spekulasimu ngadepin saya? Makanya syair itu menjadi sangat penting pada saat itu. Puisi itu menjadi sangat penting untuk diplomasi, untuk rekonsiliasi di suasana perang. Karena itu kita perlu menjaga puisi itu sebagai cara kita bersosialisasi, khususnya di media sosial. Dulu itu ulama kalau ngeritik ulama kalau berdebat dengan ulama kalau berdiskusi dengan ulama, baik dalam ceramah maupun dalam kitab, pendekatannya puitis. Agar apa? Agar orang goblok gak ngerti. Iya. Makanya saya itu selalu bilang, sampai mati saya tuh gak mau debat di media sosial. Kan setahun yang lalu tuh ada tren debat agama di media sosial. Saya ditarik-tarik, kata saya enggak. Karena debat agama di media sosial itu seperti ayah dan ibu yang berdebat tentang masa depan di kamar anaknya. Anaknya akan menduga itu pertengkaran, bukan diskusi atau perdebatan. Anaknya ngira, wah ada apa-apa dengan rumah tangganya. Media sosial itu juga begitu. Kalau Anda ngomong seenaknya tanpa puitis, orang akan menduga Anda, wah buzzer, wah ini benci itu. Makanya puisi itu biasanya para ulama pakai puisi. Kritik juga biasanya pakai puisi. Makanya ada orang-orang seperti Nasruddin Hoja, Abu Nawas, Bahlul, itu yang ketika menyampaikan kritik itu pakai metode puitis dengan komedi agar pemerintah yang dikritik, kritiknya sampai tapi dia tidak tersinggung, dan yang mengkritik menjadi aman karena dianggap tidak melecehkan. Ya kira-kira polisi dan tentaranya nggak ngerti lah ngomong apa ini gitu kan, karena puitis. Begitu juga dalam segala hal, bukan hanya dalam hal-hal tersebut. Misalnya
di media sosial, keindahan itu kan hilang. Keindahan berkata-kata, orang ngomong seenaknya tanpa mempertimbangkan katanya, nilai puitisnya. Dan puncaknya adalah ketika sekarang kita bahkan gombal pun nggak puitis. Iya nggak? Urusan cinta aja nggak puitis. Bapak kamu Cak Nun ya? Kenapa? Karena kamu telah memayahkan hatiku. Masuk gombal aja gak puitis, itu kan strata terendah dari peradaban kita itu. Ayo coba pantun. Oke, saya pantun ya. Iya, ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele, tahe le. Bahkan sesuatu yang seharusnya ada core di puisi, kita tidak lagi berpuisi kok. Apalagi mempuisikan sesuatu yang seharusnya memang umumnya kayaknya nggak perlu pakai puisi. Itu kan kerendahan. Sehingga segalanya kemudian yang maju adalah hukum. Hukum itu kan panglima terakhir harusnya. Budaya yang menyelesaikan dengan puisi, dengan pendekatan-pendekatan yang kekeluargaan lah kalau bahasa kita. Nah, dan terakhir mungkin karena ada kata asa dan ada kata isi. Ini rimanya oke ya, asa dan isi. Selama masih ada isinya, kamu tidak akan putus asa. Kalau sudah putus asa, berarti kamu gak ada isinya. Selama masih ada Allah, kamu tidak akan pernah putus asa. Tapi kalau kamu putus asa, berarti Allah kosong dalam pikiran dan hatimu, sehingga yang masuk iblis. Makanya kita diajarkan kalau sholat berjamaah itu kan harus rapat. Katanya agar iblis tidak masuk di tengah-tengah kita untuk menggoda orang yang sedang sholat. Orang yang sedang sholat itu tidak ada jaminan tidak digoda iblis. Makanya pacaran, sholat berduaan di masjid itu haram. Karena tidak ada jaminan Anda setelah sholat itu tidak maksiat itu, walaupun di masjid. Iya, pacaran syar'i dua kata lucu itu. Iya. Iblis itu secara bahasa maknanya putus asa. Iblis itu maknanya putus asa. Jadi orang yang putus asa berarti hatinya telah diisi iblis, dan ketika hati itu kata para ulama hanya bisa diisi satu senyawa. Kalau senyawanya positif Allah, maka positif semua bisa mengisi, Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Kalau iblis, maka yang positif keluar. Makanya sufi itu pertama kali yang dilakukan adalah takhalli. Takhalli itu membersihkan hati dari iblis, baru tajalli. Tajalli itu memasukkan Allah ke dalam hati. Takhalli, tahalli. Tajalli artinya kita menyatu dengan Allah. Jadi takhalli itu membuang iblis dari hati, tahalli itu memasukkan Allah ke hati. Karena nggak mungkin ini dua jadi satu. Makanya orang sholat korupsi itu berarti nggak sholat. Karena nggak mungkin orang sholat korupsi itu nggak mungkin. Orang korupsi gak mungkin sholat, gak mungkin itu dua itu jadi satu tuh gak mungkin. Karena itu dua senyawa yang berbeda. Makanya kata para sufi itu gak bisa digabung. Maka kalau hati kosong dari Allah, makanya kita kan gak boleh mikir, pikiran gak boleh kosong, mata gak boleh kosong, nanti kesurupan. Karena kalau kosong seharusnya diisi dengan zikir. Karena setiap kamu ingat pasti yang diingat Allah. Seharusnya kalau kosong itu mulut berzikir, jangan mata kalau kosong itu berzikir, jangan bengong. Bengong yang masuk iblis. Iblis itu putus asa. Makanya orang yang putus asa berarti dia menjadi iblis. Orang yang mendorong orang lain untuk berputus asa, maka dia adalah sedang mengerjakan kerjaannya iblis. Orang maksiat malah diolok-olok. Orang buka warung siang-siang bulan Ramadan malah dihancurkan. Itu mah hitung-hitungan aja lah ya. Ada nggak orang yang wajib tidak berpuasa di bulan Ramadan? Wanita haid.
anak kecil, lansia, non muslim. Sekarang itu Anda kan bisa tuh pakai data jumlah anak kecil di Indonesia berapa, jumlah lansia berapa, jumlah non muslim berapa, jumlah wanita haid. Wah, repot ya. Jumlah wanita haid repot sih. Nah, itu ajarannya Cak Non beberapa tahun yang lalu itu di salah satu kota ada satu masjid yang ada aturan wanita haid gak boleh masuk. Terus kata Cak Non itu iya, jangan bikin aturan itu yang nggak masuk akal. KUHP dan KUHP itu harus nyambung. Ngeceknya gimana? Masa orang masuk masjid jangan bikin aturan yang nggak masuk akal gitu. Jadi maka jumlahnya itu berapa juta? Mau makan apa? Makan siang gratis? Gak ada itu. Maka harus ada warung. Kenapa harus ada warung? Karena cenderungnya di bulan Ramadan pasar juga tutup di pagi hari. Cenderungnya di bulan Ramadan rumah gak masak. Karena non muslimnya satu keluarga ada aja orang Islam tuh. Jadi kecenderungannya vibesnya nggak masak, sehingga sebaiknya ya kenapa gak ada salahnya orang jualan. Lagian kita kan diajarkan oleh Cak Non bahwa orang puasa itu terhormat, gak butuh penghormatan orang lain karena yang menghormati adalah Allah. Jadi gak butuh menghormati dari orang lain. Maka putus asa itu hilangnya. Maka orang yang menjerumuskan orang yang sudah maksiat kepada neraka dengan menutup pintu tobat, berarti dia adalah iblis. Karena tugas ulama itu adalah menyelamatkan orang yang disesatkan oleh iblis sebusuk apapun dia. Kerjaan iblis memasukkan orang ke neraka. Dan itulah problem kita sekarang. Jangankan orang yang keluar dari kebaikan, orang yang masuk ke kebaikan aja diusir sama kita. Ada orang jadi baik, alirannya apa? Oh, itu sesat kalau aliran itu, jangan aliran itu. Kalau bisa aliran ini. Satu. Kemudian yang kedua, diusir secara tidak langsung. Ada orang nggak berkerudung, tiba-tiba berkerudung. Kerudungnya nggak nutupi leher, tutup lehernya. Dadanya belum ditutupi, tutup dadanya. Itu tapi kurang syar'i. Nanti kurang stylish, kurang ini. Akhirnya orang Kalau itu semua, saya nggak bilang itu nggak oke, tapi itu spiritual journey, perjalanan spiritual. Kalau kamu mau melakukan, temenin dia dalam perjalanan spiritual itu. Kayak Nabi Muhammad, dinikahin sama Nabi Muhammad, ditemenin dalam perjalanan spiritualnya sampai dia menjalani perjalanan spiritual dengan baik. Maka putus asa itu karena kosong, karena nggak ada isi. Dan orang yang ada isinya pasti nggak putus asa, karena pada akhirnya kata Allah, wallahu khairul hafidin wa huwa arhamur rahimin. Allah menjaga kamu dengan cinta melebihi cinta ibumu kepadamu dan cintamu kepada dirimu sendiri, sehingga la tahzan innallaha ma'ana. Nggak usah sedih karena Allah bersama kamu. Itu mungkin. Terima kasih.